Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Farendra Duta Purnama. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik machine learning yang digunakan untuk analisis prediktif. Topik ini mencakup artificial neural network, support vector machine, k-nearest neighbor, naive Bayes, Bayesian belief network, dan model ensemble. Machine learning membantu kita menemukan pola dari data dan membuat prediksi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan e-commerce. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas satu persatu konsep utama dari setiap metode, cara kerjanya, dan contoh penerapannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Artificial Neural Network atau ANN. ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Model ini terdiri dari neuron buatan yang menerima input, memprosesnya, lalu menghasilkan output. ANN mampu mengenali pola yang kompleks dan sering digunakan untuk klasifikasi serta prediksi. Misalnya, bank bisa menggunakan ANN untuk menilai kelayakan pinjaman nasabah berdasarkan data keuangan. Kekurangannya, ANN butuh data yang besar dan waktu pelatihan yang sangat lama. ANN memiliki beberapa jenis arsitektur, tergantung jenis dan tujuan analisis. Feed-forward neural network adalah bentuk paling dasar, di mana data mengalir satu arah dari input ke output. Convolutional neural network digunakan untuk pengolahan gambar seperti pengenalan wajah atau objek. Recurrent neural network cocok untuk data berurutan seperti teks dan suara. Sementara deep neural network memiliki banyak lapisan untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah support vector machine atau SVM. SVM digunakan untuk membedakan kelas data dengan mencari garis atau bidang pemisah terbaik yang disebut hyperplane. Tujuannya agar jarak antar kelompok data jauh mungkin, sehingga hasil klasifikasinya jelas. Jika data sulit dipisahkan secara linear, SVM bisa menggunakan kernel untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi. Metode ini sering digunakan untuk deteksi spam pada email karena hasilnya akurat untuk data kecil. Namun, SVM memerlukan waktu komputasi lebih lama jika data terlalu besar. Dibandingkan dengan ANN, SVM lebih stabil saat menangani data berdimensi tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh data yang menyimpang. Tapi ANN lebih unggul jika kamu bekerja dengan data besar dan ingin mengenali pola yang lebih rumit. Berikutnya adalah algoritma k-nearest neighbor atau KNN. Cara kerjanya sederhana, yaitu menentukan hasil berdasarkan data yang paling mirip atau paling dekat dengan data baru. Ketika ada data baru masuk, KNN akan mencari beberapa data terdekat dan menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga itu. Metode ini tidak perlu proses pelatihan seperti ANN atau SVM, tetapi menjadi lambat jika datanya terlalu besar. Salah satu contohnya ada di e-commerce, di mana sistem merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan perilaku pengguna lain. Kalau dibandingkan dengan ANN dan SVM, KNN jauh lebih mudah digunakan dan dipahami, tetapi tidak cocok untuk data besar atau kompleks. ANN bisa mengenali pola yang rumit, sedangkan SVM lebih efisien untuk data kecil dengan banyak fitur. Selanjutnya adalah Bayesian Learning and Algoritma Naive Bayes. Metode ini menggunakan teori probabilitas untuk memprediksi hasil berdasarkan bukti yang tersedia. Naive Bayes mengasumsikan bahwa setiap fitur bersifat independen. Karena perhitungannya sederhana, algoritma ini sangat cepat dan efisien. Biasanya digunakan untuk klasifikasi teks, seperti menentukan apakah ulasan pelanggan bernada positif atau negatif. Namun, jika fitur saling berhubungan, akurasinya bisa menurun. Bayesian Belief Network atau BNN merupakan pengembangan dari konsep Bayesian Learning. Model ini menggunakan grafik berarah untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel. Misalnya, dalam dunia kesehatan, BBN bisa digunakan untuk memprediksi risiko penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien. Dengan model ini, dokter dapat membuat keputusan lebih cepat dan akurat karena sistem memperhitungkan hubungan antar faktor. Selain metode tersebut, ada juga teknik ensemble model. Ensemble menggabungkan beberapa algoritma machine learning untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Contohnya adalah random forest, XGBoost, dan stacking. Random forest menggunakan banyak pohon keputusan dan mengambil hasil mayoritas. XGBoost memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya agar hasil akhir semakin akurat. Walau akurat, ensemble membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi lebih besar. Banyak perusahaan menggunakan random forest untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan layanan. Salah satu contoh nyata penerapan machine learning adalah prediksi penyakit diabetes.
Data seperti usia, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan riwayat keluarga digunakan untuk melatih model artificial neural network. Model ini akan menghitung peluang seseorang terkena diabetes. Hasilnya membantu dokter mengambil keputusan lebih cepat dan memberikan perawatan yang tepat. Setiap algoritma machine learning memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. ANN unggul dalam mengenali pola kompleks. SVM cocok untuk data kecil dan berdimensi tinggi. KNN mudah digunakan untuk kasus sederhana dan naif Bayes cepat untuk analisis teks. Ensemble menggabungkan kekuatan beberapa model sekaligus agar hasil prediksi lebih akurat. Dengan memahami berbagai metode ini, kamu bisa memilih algoritma yang paling sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Machine learning bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat di berbagai bidang. Itu tadi penjelasan tentang berbagai teknik machine learning yang digunakan dalam analisis prediktif. Setiap metode punya karakter dan keunggulannya masing-masing, tergantung pada data dan tujuan penggunaannya. Dengan memahami cara kerja artificial neural network, super vector machine, k-nearest neighbor, naive Bayes, Bayesian belief network, dan ensemble model, kita bisa memilih algoritma yang paling sesuai untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Machine learning terus berkembang dan semakin banyak digunakan di berbagai industri. Pemahaman dasar ini jadi langkah awal yang penting buat kita yang ingin terjun lebih dalam ke dunia data dan kecerdasan buatan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami konsep dasar machine learning dan penerapannya dalam dunia nyata. Terima kasih.